Halo Sobat FDesign Arsitek. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah desain rumah tinggal di atas lahan 4,5 dikali 12 meter yang memiliki 3 buah kamar tidur dengan walk-in closet di dalamnya, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 1 ruang kerja, 1 dapur, dan 1 ruang cuci. Bingung kan bagaimana bisa menampung ruangan sebanyak itu di atas lahan yang kecil ini? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Rumah ini berkonsep compact house atau rumah mungil yang dibangun di atas lahan yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan lahan terus bertambah dan jumlah ketersediaan lahan yang semakin sedikit sehingga luas lahan yang disediakan pun akan semakin kecil, terutama di daerah Jabodetabek. Hal inilah yang menjadi dasar kami membuat desain di atas lahan kecil. Pada desain kali ini, kami mengedepankan bentuk yang simple, penggunaan warna-warna yang natural, pemanfaatan cahaya dan udara alami yang optimal, dan yang terpenting, pemanfaatan penggunaan lahan yang bisa maksimal dan fungsional sebagai upaya meminimalisir biaya pembangunan yang dibutuhkan. Rumah ini memiliki luas bangunan 74 meter persegi untuk 2 lantai, di mana pada lantai dasar terdapat 1 buah carport, 1 ruang keluarga, 1 ruang kerja, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 ruang cuci, dan 1 WC. Lalu pada lantai 2-nya terdapat 3 buah kamar tidur, di mana 2 diantaranya menggunakan konsep mezanin yang memiliki walk-in closet plus meja rias dan 1 buah WC. Meski berdiri di atas lahan yang cukup sempit, namun desain pada rumah ini dibuat untuk dapat memberikan kesan lega atau luas, dan ini dapat terlihat pada bagian lantai dasar yang minim sekat. Lalu seluruh ruang juga dibuat menyatu, meski demikian tetap terasa jelas akan pemisahan tiap ruangnya. Selain itu, pada lantai dasar ini juga menerapkan sistem inside out, atau terdapat pintu kaca ke arah taman belakang untuk mempertegas kesan lega pada bagian lantai dasar, karena langsung bisa melihat ke arah taman belakang. Lalu sesuai dengan konsepnya yakni compact house, maka furniture yang ada pun dibuat compact dan bahkan bisa multifungsi. Dapat terlihat pada meja makannya yang dapat dilipat dan digeser masuk ke bawah tangga hingga dapat memberi ruang tambahan untuk menggeser sofa, dan sofa pun bisa beralih fungsi menjadi sofa bed dan menjadi tempat tidur tambahan yang bisa digunakan untuk tamu yang menginap. Lalu terdapat juga ruang kerja dan dapur, di mana pada bagian kitchennya memiliki segala fungsi yang biasa kita butuhkan di dapur, yaitu terdapat sink, kompor, yang di atasnya terdapat exhaust fan, kulkas pada bagian bawah tangga, dispenser, dan kabinet gantung juga tentunya. Pada tiap kamar menggunakan sistem mezanin, agar bisa menambah fungsi pada ruangan yang terbatas. Pada kamar utama di bagian bawah mezanin terdapat walk-in closet, meja rias, sekaligus ruang santai sebagai tempat untuk menonton TV.
dan di bagian atasnya terdapat tempat tidur. Lalu pada bagian kamar anak, di sisi bawahnya terdapat walk-in closet plus meja belajar yang di atasnya terdapat tempat tidur. Lalu pola sirkulasi udara pada rumah ini menggunakan pola cross ventilation atau jalur silang antara arah masuknya udara dan arah keluarnya udara, sehingga dapat terjadi perputaran udara yang baik pada tiap ruang yang ada di rumah ini. Selain itu, dengan minimnya sekat di lantai dasar tadi, juga dapat mempertegas hembusan angin yang masuk pada ruangan di lantai dasarnya. Selain analisa sirkulasi udara, desain rumah ini juga berdasarkan analisa matahari. Arah timur berada pada sisi kanan bangunan, dengan begitu sangat diupayakan dibuatnya jendela di lantai 2 yang mengarah ke arah sisi kanan bangunan, agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Pada sisi kanan kamar utama terdapat balkon dan pintu geser kaca, dan pada sisi atas tangga juga terdapat kaca, sehingga matahari pagi hingga jam 11 siang bisa masuk ke dalam bangunan. Dan pada bagian kaca di atas tangga ini sangat optimal menjadi sumber cahaya pada jam 10 hingga jam 11 pagi. Karena seperti yang kita ketahui, sinar matahari pada jam tersebut sangat bagus untuk sistem imun tubuh manusia, terutama pada saat pandemi COVID seperti saat ini. Lalu sirkulasi manusia pada rumah ini pun dibagi atas 3 jalur, yaitu sirkulasi pemilik rumah, pembantu, dan sirkulasi untuk tamu. Lalu pada bagian belakang pun terdapat ruang cuci yang menjadi satu area dengan kamar mandi tamu, sehingga area basah terkelompokkan dalam satu bagian.
Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menonton video saya yang lainnya. Terima kasih.